Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 10 Januari 2024. Bacaan Ekaristi yang kita pakai sebagai dasar permenungan kita dikutip dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 1-10, dilanjutkan ayat 19-20 yang berbicara soal panggilan Samuel. 2 kali Samuel dipanggil dan ia menghadap Imam Eli. Baru 3 kali Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Maka Samuel diminta apabila dipanggil lagi, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Setelah mendapat panggilan yang ketiga, Samuel menyadari panggilannya. Ia bertambah besar dan Tuhan menyertainya. Ia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Pada bacaan Injil, Yesus mulai berkarya menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk melihat demam ibu mertua Simon. Namun ia akhirnya juga menyadari kota-kota lain ia diutus, maka harus pergi ke sana dan sebelumnya berdoa semalam-malaman. Saudari-saudaraku terkasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai titik permenungan kita. Yang pertama, dari kisah panggilan Samuel. Samuel dengan bimbingan Eli mengiyakan panggilan Tuhan sekalipun belum tahu apa yang terjadi. Ketika Tuhan memanggil, kesiapsediaan itulah yang dituntut. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dengan demikian semakin jelas kita diajak hanya mendengarkan suara Tuhan. Dan tentu setelah mendengarkan, kita resapkan dalam hati dan kemudian kita laksanakan. Suara Tuhan sekarang ini bisa kita dengar lewat suara hati, lewat gerakan Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Maka pertanyaan pertama, sudahkah suara itu kita dengarkan? Ataukah kita justru mendengarkan suara-suara lain? Yang kedua, dari bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah, karya Allah dengan menyembuhkan orang yang sakit, termasuk ibu mertua Simon. Namun menyadari karya ini harus
tetap diberi kekuatan dengan cara berkomunikasi dengan Bapanya. Maka ia menyempatkan diri pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, menimba kekuatan dari Bapa agar apa yang dikerjakan tidak menyimpang dari tugas perutusannya. Kita juga dipilih dan dipanggil oleh Allah di tengah-tengah dunia. Apakah kita juga selalu mencas diri kita agar kita mendapatkan kekuatan baru dari Allah dengan memperhatikan hidup rohani, dengan doa-doa kita, adorasi, meditasi, hening, ekaristi, ibadat, agar kita sungguh mendengarkan suara Allah yang menjadi tambahan kekuatan dalam hidup dan karya-karya kita. Seperti Yesus berkomunikasi dengan Bapa demi karya-karyanya, bagaimana dengan saya? Apakah saya juga berkomunikasi dengan Yesus dalam karya-karya kita? Ataukah seringkali kita hanya mengikuti kehendak pribadi? Harapannya kita terus membangun relasi dengan Allah agar apa yang kita kerjakan tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Yang ketiga, menarik ketika Yesus ditemukan oleh Simon yang mengatakan, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya aku bisa juga mewartakan Injil. Untuk itulah aku telah datang." Yesus diterima oleh banyak orang karena penyembuhan, karena mujizat. Ia berada dalam zona nyaman, tidak ada penolakan. Tapi menyadari tugasnya adalah mewartakan Injil kepada siapapun juga. Maka pewartaan Injil tidak boleh berhenti pada zona nyaman, tetapi pada siapapun juga kita diutus, kita harus mewartakan Injil kerajaan Allah. Dalam tugas-tugas kita di gereja, seringkali kita sudah merasa nyaman dalam kelompok ini, kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Belajar dari Yesus, hanya kita berani untuk hidup mewartakan bukan sesuai dengan kehendakku, tapi menurut panggilan, meskipun harus keluar dari zona nyaman. Harapannya dengan cara itu kita akan semakin mampu mewartakan Injil kepada semakin banyak orang. Dan dengan demikian kita betul-betul mewartakan Injil kerajaan Allah. Maka 3 hal yang saya usulkan untuk kita renungkan. Yang pertama, kita menanggapi sabda Tuhan dengan mengatakan, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Yang kedua, apakah kita juga berani mengambil waktu hening, bertemu dengan Allah, agar apa yang kita wartakan sungguh berasal dari Allah. Dan yang terakhir, apakah kita berani keluar dari zona nyaman untuk
panggilan yang lain meskipun banyak resiko. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sabda-Mu hari ini memberikan pegangan dan peringatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, keluar dari zona nyaman, dan tetap berkomunikasi dengan Engkau. Biarlah kami semakin yakin Engkau menyertai kami dan kami Kau utus untuk pewartaan. Kuatkan kami bila kami ragu-ragu, bila kami jatuh, bila kami seringkali mandek, agar akhirnya dengan rahmat dan berkat-Mu, iman kami semakin mendalam dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau uraikan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya banyak orang sungguh mengerti hanya kehendak-Mu. Semoga Engkau senantiasa menjaga, membimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tak mengingatkan, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk menghadapi serangan virus corona yang baru. Semoga dengan terus pola hidup sehat, kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga orang lain, sehingga kita mengalami kesehatan yang prima. Sehubungan dengan erupsi gunung berapi di Flores, kita bekerjasama dengan MSF akan menggalang dana untuk membantu mereka yang membutuhkan, agar akhirnya mereka segera terbebas dari kesulitan itu. Nanti untuk lebih jelas akan dikeluarkan surat kemana harus mentransfer uang. Untuk semua sumbangsi panjenengan bagi gereja dengan cara apapun, dengan doa, tenaga, karya, dan dana, diucapkan terima kasih, agar dengan demikian semakin banyak orang mengalami kasih Allah lewat pelayanan gereja kita. Kelompok-kelompok yang memakai ruang gereja, silahkan dengan mendaftar kepada sekretariat agar tidak terjadi tabrakan. Ada 3 ruangan RT, ada lasalet, sakra, aula besar, sehingga kita tidak perlu rebutan ruangan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati